Hai, jumpa kembali dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Di video kali ini agak berbeda ya, karena saya tidak akan share mengenai produk ataupun tutorial. Ini adalah video kategori company review di channel Satu Visual Indonesia yang pertama ya. Dan kita akan berkenalan dengan satu perusahaan yang bernama KiloView. Mari kita lihat profil dari perusahaan KiloView. Di sini kita bisa lihat perusahaan dari KiloView itu didirikan di Changsha, China ya, tahun 2011 ya. Dan fokus dari mereka atau core bisnisnya mereka itu pada video transmisi yang berbasiskan IP ya. Karena mereka percaya bahwa IP itu adalah masa depan ya. Teknologi IP maksudnya ya. Nah, di tahun 2014, mereka adalah perusahaan China pertama yang menciptakan RTMP encoder. Ya. Kita tahu RTMP itu adalah sebuah protokol untuk kita bisa live streaming. Ya, saya tidak akan masuk ke teknisnya. Nah, di tahun 2017, berkat pengalaman mereka di RTMP encoder ini, mereka mengembangkan NDI HX encoder, bekerja sama dengan Newtek ya. Kita tahu bahwa Newtek adalah perusahaan yang menciptakan NDI. Saya akan taruh link di atas untuk mengetahui siapakah Newtek ya. Nah, kita lanjut di tahun 2018 mereka memegang lisensi official NDI teknologi yang membuat mereka itu bisa membuat berbagai series produk-produk dari NDI ya. Dan di tahun 2019 mereka bergabung dengan aliansi SRT ya. SRT itu adalah Secure Reliable Transport. Ya, ini adalah salah satu protokol juga yang sekarang itu makin hits, makin populer ya. Untuk mengeceknya saya akan bikin video terpisah mengenai SRT ini ya. Oke, sebagai pionir pada NDI industri ya, mereka di tahun 2020 berhasil membuat ya 12G SDI NDI converter bidireksional yang pertama di dunia ya. Bidireksional itu maksudnya encoder dan decoder, jadi bisa dipakai dua arah ya. Oke, di tahun 2021 ini adalah tahun yang krusial ya, di mana tahun 2021 ini NDI itu menciptakan yang NDI 5 ya. Ini adalah game changer ya untuk teknologi NDI. Nah, di tahun yang sama ya, KiloView juga menciptakan berbagai produk, ya misalnya seri U40
ya, itu adalah 4K HDMI to NDI converter, ya. Dan juga ada berbagai produk lagi, misalnya N6, ya, S2. Nah, S2 ini adalah 4K HDMI video converter, ya, tapi dia menggunakan H265 HEVC, ya. Nah, dan juga berbagai produk seperti multi-view software, oke. Dan juga ada satu series lagi, adalah P series, ya. Dia P series with bonding, di mana P series ini kita bisa live di mana saja, kamera kita bisa live di mana saja dengan bantuan 4G, wireless network, ya, dan lain-lain. Sehingga membuat produk dari KiloView itu semakin lengkap. Apa yang membuat KiloView itu berbagai macam? Yang pertama, ya. Pertama RNTP encoder, pertama NDI HX encoder, pertama bidirectional 12G encoder. Kenapa? Ya, itu ada di slide selanjutnya. Kita lihat. Kita lihat dari chart ini. 100% karyawannya KiloView, ya, 40%-nya itu adalah R&D department, ya, research and development. Dan yang kedua, seluruh dari 100% annual sales investment-nya, 70%-nya itu dicemplungkan ke R&D investment. Ya, ini yang membuat produk-produk KiloView itu menjadi sangat luar biasa. Oke. Kenapa KiloView? Ya, kita lihat. Mereka adalah manufacturer, pabrikan, ya. Mereka juga yang mendesain, mereka juga yang mengembangkan, sehingga produk yang dihasilkan itu terjamin, ya. Mereka udah tahu persis produk yang mereka buat, ya. Dan karena mereka pabrikan, jadi harga yang mereka buat itu sangat terjangkau, ya. Itu yang paling penting, sehingga user itu bisa menikmati teknologinya, ya. Jadi dan juga kita lihat, ya, mereka memiliki lebih dari 10 patent untuk produk-produk yang mereka. Juga lebih dari 20 software copyright, ya. Ini sangat luar biasa, ya, karena mereka benar-benar mengerti produk yang mereka dan menciptakan produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh market. Oke, kita lanjut pada filosofi dari KiloView, ya. Filosofi dari KiloView itu adalah any in, any out, dan anywhere. Bagaimana mencapainya? Ya, kita lihat KiloView Media Framework ini. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, mau kameranya inputnya apa saja, ya. Kamera broadcast, CCTV, ya, ataupun 4K kamera, ya, dengan input seperti 3G SDI, 12G SDI, ya, ataupun HDMI, itu kita pasti bisa menemukan solusi pada produk KiloView untuk bisa mengkonversi keluar, ya, menjadi apa saja, ya, seperti protokol IP, ya, atau hardware decoding maupun software. Nah, di sini kita juga bisa lihat video codec, audio codec, itu kita juga bisa convert masing-masing ke sesuai dengan format yang kita mau, ya. Dan di sini juga ada IP protokol, ya. Nah, IP protokol conversion, kita bisa konversi dari NDI ke hardware decoding, ke software, ya kan? Terus di sini juga ada transcoding, ya, di mana kita bisa dari input apa saja, ya. Misalnya kita mau dari hardware encoding, terus kita convert menjadi RTSP misalnya. Atau kita dari RTSP, kita mau convert outnya menjadi NDI atau menjadi RTMP kembali. Itu bisa, ya. Jadi software semua solusinya ada, ya. Juga KiloView bisa menjadi media streaming server, di mana apapun inputnya yang dimasukkan, ya, dia bisa convert langsung live streaming ke platform-platform yang ada, ya, misalnya YouTube, misalnya Facebook, dan lain-lain, ya. Juga beberapa produk dari KiloView itu sudah ada recordingnya, di mana kita bisa masukkan micro SD ataupun kita lewat dashboard penyimpanannya ke lokal, ya. Dan terakhir juga dari sisi software, ya, mereka ada
multi-view, ya. Terus mereka juga ada NDI cluster, ya. Terus juga ada IMS, ya, di mana software-software tersebut itu bisa langsung digunakan sebagai output, ya. Jadi kalau kita lihat dari framework ini, semua yang kita butuhkan itu ada di sini, ya. Dan yang terakhir, ya, mereka ada P-series yang saya ceritakan sebelumnya, ya, di mana P-series ini memiliki input, kita bisa masukkan network 4G, ya. Jadi SIM card 4G kita bisa masukkan di dalam. Jadi ini bisa di mana aja. Kamera kita pasangkan P-series ini dan kita bisa live di mana aja. Tidak perlu ketergantungan dengan UTP atau internet lokal, ya. Jadi kita mau di mana saja kita bisa lakukan live streaming, ya. Jadi any in, any out, dan anywhere itu tercapai, ya. Nah, kita tahu kalau NDI itu sekarang ini semakin populer dengan NDI 5-nya. Sebagai pionir dalam teknologi NDI, KiloView itu menyediakan dari NDI full bandwidth, ya, NDI HX, decoding, encoding solution, juga baik wired maupun wireless, ya, dan hardware maupun software solution. Jadi kita lihat NDI HX, ya. Kenapa kita memerlukan NDI atau NDI HX? Pertama, kabel free ini produk KiloView sudah ada, ya. Jadi N2 adalah encoder wireless, di mana kita bisa mengambil signal dari NDI, dari encodernya itu wireless, ya, lewat network Wi-Fi misalnya, ya. Dan juga dari NDI sendiri ada fitur namanya auto discovery, di mana inputnya itu sudah bisa ditemukan di mana saja, ya, asal dikonekin ke dalam satu jaringan, ya. Dan dari sisi latensi, full bandwidth itu memerlukan 0,016 milisecond. Jadi sebenarnya hampir nggak ada latensi kalau kita menggunakan full bandwidth, ya. Dan juga sekarang high image quality-nya sudah mencapai 4K, ya. Jadi kita bisa lakukan broadcasting dengan signal 4K, ya. Nah, kita masuk ke dalam produk, ya. Ini adalah seri N, ya, di mana seri N itu ada 4 macam, ya. Ada seri N3, N30, N4 dan N40. Bedanya di mana, ya? N3 adalah inputnya masih 3G SDI, ya. Sedangkan N30 itu sudah 12G SDI. Jadi resolusinya lebih tinggi, ya. Dan N4 juga sama. N4 itu 1080p 60 HDMI, ya. Dan untuk N40 bisa mencapai 4K P60 HDMI, ya. Jadi ini adalah seri N. Nah, di sini saya ada contoh produknya, ya. Ini adalah seri N. Tentunya kecil sekali, ya. Di sini ada port UTP, ya, udah ada PoE-nya, ya, ada in dan out. Jadi ini basically bisa dipakai sebagai NDI encoder maupun decoder, ya, bidirectional namanya, ya. Dan juga sudah berfungsi sebagai intercom, ya. Kita bisa kontrol PTZ menggunakan alat ini, ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah U40, ya. Ini yang tadi di depan saya sudah mention sedikit. U40 ini saya juga ada sampelnya, ya. Kita bisa lihat di sini bentuknya bulat, ya. Dia ada call shoe-nya, kita bisa taruh di atas di atas kamera, ya. Kita bisa gantungin. Nah, di sini kita bisa lihat portnya port UTP-nya ada 2, ya. Di sini ada net dan PoE, ya. PoE ini menghantarkan listrik, power over Ethernet, ya, di mana kalau power masuk ke PoE, ya. Jadi dia bisa menghidupkan unit ini, NDI encoder ini, HDMI 4K to NDI, ya. Dan dia bisa memberikan power ke PTZ kamera atau apapun itu, ya, menggunakan DC 12-in output. Di sini ada 12 output untuk memberikan power ke kamera lain, ya. Oke, dan seterusnya di sini kita bisa lihat, ya,
dia ada HDMI in, ya ini yang berfungsi untuk mengambil input kamera. Jadi kamera masuk ke dia dan ini masuk ke network. Jadi dia bisa mengubah signal HDMI 4K itu menjadi NDI, ya, NDI full bandwidth, ya. Oke, ini adalah S2, ya, seri S, di mana dia sudah H265, ya, video encoder. Jadi dia adalah real 4K input, terus HSVC, ya, ini H265, lower bandwidth, high bitrate, ya. High bitrate itu untuk menghasilkan konten yang lebih jernih, ya. Di sini sudah ada USB recordingnya, ya. Kita bisa langsung record dan power over Ethernet. Jadi kita bisa kasih power langsung lewat satu port UTP, ya. 4K P60 HDMI input dan HDMI loop, ya. Ini HDMI loop itu buat kita bisa melihat preview, ya. S2 4K video encoder, ya. NDI HX supported, artinya ini mendukung NDI HX juga. Jadi kita bisa milih mau pakai NDI full bandwidth atau mau pakai NDI HX. Kalau misalnya jaringan kita, internet kita slow, kita bisa pakai NDI HX, ya, karena konversi bandwidthnya itu bisa lebih kecil. Oke. Oke, ini kita masuk ke produk yang berbeda lagi, ya. Ini adalah seri N, ya. Ini adalah N1 dan N2, ya. N1 bedanya adalah 3G SDI, ya. Untuk N2 itu merupakan HDMI, ya. Seri N ini merupakan wireless encoder, ya. Wireless encoder itu artinya di mana kamera kita HDMI-nya masuk ke wireless encoder ini, dan dari wireless encoder tidak perlu lagi menggunakan kabel ke jaringan kita, tapi dia bisa menggunakan WiFi, ya, di mana kita hanya mengkoneksikan WiFi-nya kita ke encoder ini, dan encoder ini udah langsung bisa berkomunikasi, ya. Nah, bedanya di situ N1 adalah SDI, N2 adalah HDMI input, ya. Oke, jadi kalau misalnya kamera kita adalah HDMI, maka kita pilih yang N2. Kalau kamera kita 3G SDI, kita pakai N1, ya. Dan sebelah sini ini adalah video encoder, ya. Seri E1 NDI dan E2 NDI, ya. Sebenarnya dia ada produk sebelumnya yang nggak ada NDI-nya, tapi versi yang baru ini sudah ada termasuk NDI-nya. Gunanya buat apa? Ya, dimana ketika kita melakukan live streaming, ya, dan kita tidak ingin menggunakan komputer, ya, maka kamera kita atau switchernya kita bisa masuk, misalnya ini switcher, langsung masuk ke encoder ini. Nah, di mana video encoder ini bisa langsung live streaming kan ke platform-platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain, ya. Ini cukup powerful, ya, di mana kita bisa kadang-kadang aspek rasionya Instagram, Facebook, kita pengennya itu adalah 16:9. Nah, di sini di dashboardnya itu kita bisa ngubah, ya, sesuai dengan yang kita mau. Atau kita mau kamera kita tetap posisinya adalah 16:9, tapi kita ingin crop kanan dan kirinya sehingga dia membentuk 9:16, ya. Itu bisa juga dari sini, ya. Jadi gunanya video encoder ini adalah kita tidak memerlukan PC lagi untuk live streaming. Kita bisa langsung inputnya masuk ke encoder, dan ini kita kasih internet, ya, kita kasih jaringan internet, maka kita bisa langsung live ke platform yang kita mau. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa produk lagi. Ini tadi yang saya sounding. Ini adalah versi E1 dan E2 tanpa NDI. Yang tadi ada yang menggunakan NDI, ya. Jadi ada support NDI-nya. Di mana ini tidak ada NDI-nya. Ini juga model G1, G2, ya, di mana inputnya itu adalah 3G SDI maupun HDMI. Jadi kita bisa milih, ya. Dan ada loop-nya, ya. Koneksinya juga menggunakan RJ45, ya, kabel, ya. Dan support WiFi juga 4G, ya. Kita bisa mengerti signal ini menjadi protokol RTSP, RTMP,
UDP, SRT dan lain-lain. Ya, ini sama. M2 juga sama, ya. Dia inputnya itu adalah HDMI atau VGA, ya. Dan koneksinya menggunakan RJ45, ya. Nah, saya mau bahas lebih panjang mengenai P-series ini, ya. Ini seri P ini ada P1 dan P2. P1 itu adalah SDI, P2 itu adalah HDMI, ya. Di mana koneksinya itu kita bisa menggunakan Wi-Fi, ya, menggunakan 4G. 4G ini SIM card, ya. Ethernet, ya. By USB, ya. Outputnya itu kita bisa keluarin RTSP, RTMP, TSUDP, SRT, HLS dan lain-lain. Ya, itu protokolnya. Jadi di mana kita bisa lihat di sini, ya. Untuk produk-produk Kiloview ada beberapa kesamaan, ya, di mana untuk protokol yang disupport oleh Kiloview adalah NDI-HX, SRT, RTSP, RTMP, RTMPS, HTTP, ya. Ini semua protokol rata-rata disupport sama dia. Ya, dan untuk bisa live streaming, ya, mereka bisa sekaligus secara sinkronis bisa streaming ke 16 platform, ya. Ada 8 mainstream, ya, dan tambah 8 lagi substream, ya, di mana mainstream ini bisa 1080p dan substreamnya itu 720p. Oke, ya. Ini support OSD, text, logo, image. Jadi kita bisa tambahkan, misalnya kita mau live streaming, di sini ada logo, di sini ada teks, itu bisa kita tambahkan langsung di dashboardnya, ya. Nah, support untuk recording, ya. Recording kita bisa menggunakan USB, TF, menggunakan NAS juga, ya. Dan juga ini yang tadi saya sempat sounding, ini pre-processing, cropping, mirror, rotate, di mana kita bisa kalau kamera kita landscape, kita mau jadi vertikal bisa, gitu ya. Kita mau potong, mau cropping kanan kirinya atau atas bawahnya bisa, atau di mirror, ya. Jadi misalnya harusnya hadap begini jadi hadap begini bisa, ya. Jadi ini adalah fitur yang memiliki kesamaan di produk-produknya Kiloview. Nah, kita masuk ke video decoder, ya. Di mana video decoder kita bisa lihat ini modelnya adalah DC230. Fungsinya adalah kita bisa mengkonvert keluar, ya, baik protokol IP, baik SDI, HDMI itu menjadi signal kembali, ya. Di sini kita bisa lihat up to 4 channel 1080p 60 Hz, ya, decoding simultan, ya. H264 up outputnya itu bisa sampai 1080p 60 Hz, ya. 60 frame per second, sorry maksudnya. Terus dia ada outputnya 3G SDI, DVI, HDMI, VGA output, ya. Jadi kita tinggal milih monitor kita itu memiliki port apa, ya. Dengan sama atau konten yang berbeda. Jadi kita bisa buka dalam satu channelnya, outputnya itu kita maunya sama-sama SDI atau mau sama-sama atau berbeda, misalnya satu SDI, satu HDMI, monitor 1 HDMI, monitor 2 SDI, misalnya, itu bisa, ya. Ini juga output modelnya D300, ya. Bedanya ini up to 9 channel. Kita bisa sampai 9 channel yang berbeda, ya. Kita bisa buka secara bersamaan, ya. Nah, ini adalah Cradle, ya. Cradle series. Jadi di mana tadi yang di depan itu produk-produk yang saya sempat sounding itu adalah persatuan, ya. Nah, ini adalah server base. Jadi kita misalnya punya solution di dalam satu company itu butuh decoder atau encoder yang banyak. Jadi kita bisa menggunakan solusi ini, ya, di mana dia bisa nampung 1 2 3 4, ya. Jadi ada lagi yang versi lebih besar lagi, ya. Ini yang versi besarnya. Jadi kita bisa nampung sekaligus banyak encoder dan decoder di satu tempat, ya. Nah, ini adalah media gateway, ya, MG300. Media gateway itu gunanya untuk kita bisa mengkonvert protokol apa saja menjadi output apa saja atau kembali ke protokol, ya. Jadi ini sangat powerful. Nanti saya akan bikin satu video terpisah mengenai MG300 ini, ya. Oke, kita masuk ke software, ya, di mana software
KiloView itu ada berbagai macam ya. Jadi ada IMS, ada multi-view ya. Juga ada support intercom server ya. Dimana ini semua, jadi semua produk-produknya KiloView itu bisa kita menggunakan satu manajemen sistem. Kita bisa detect semua ya produk-produknya untuk kita bisa atur di satu tempat ya. Multi-view gunanya untuk kita bisa melihat berbagai channel NDI ya. Kita bisa bikin grid ya untuk bisa melihat semua dari input-input yang ada di dalam network ya. NDI cluster ya. Oke, dengan intercom server ini kita bisa berkomunikasi antara FOH dengan operator ya, operator kameranya ya. Jadi FOH bisa telepon ke masing-masing operatornya untuk mengarahkan kemana kameranya harus di shoot ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi yang P-series ya. P-series ini sudah support memory card ya, micro SD card ya, dan 2 SIM card ya. Juga 2 wireless ya, USB ya. Jadi kita bisa lihat di sini dia ada button untuk kita mau start atau mau stop live streamingnya ya. Terus dia ada fan ya. Ini untuk recordingnya menggunakan ini ya. Nah, di dalam sudah ada built-in baterai ya. Jadi bisa lakukan live streaming tanpa dipasang adaptornya ya. Bisa bertahan 3 sampai 5 jam sekali cas. Oke. Nah, ini untuk yang P series yang 4G bonding. Nah, untuk seri P ini ya, kita bisa melakukan bonding ya, dengan menggunakan software namanya KiloLink ya. Oke, jadi apa itu KiloLink? Ya, kita lihat. KiloLink adalah sebuah software untuk bisa mengkoneksikan semua perangkat-perangkat dari KiloView ya. Ya, jadi KiloLink itu adalah special technology by KiloView. Jadi software ini KiloView yang bikin ya. Karena CEO-nya KiloView itu merupakan software engineer. Jadi mereka mengerti sekali mengenai software ya. Jadi mereka sendiri software tersebut untuk bisa mengatur, mengkoneksikan semua produk-produk dari KiloView ya. All KiloView product ya, optimize media transmission, any available network links. Jadi di network mana aja itu bisa terdeteksi semua menggunakan software KiloLink ini. Oke, ini adalah diagramnya untuk P-series ya, di mana kita ada kamera ya. Terus kita gantungkan menggunakan Cold-View untuk P-series ini ya. Di sini sudah dimasukkan SIM 4G-nya ya, juga wireless ya. Jadi bisa 3G, 4G, 5G ya, masuk ke internet ya, masuk ke server ya, servernya kita KiloLink tadi ya, dan kita bisa mengeluarkan streaming ya langsung atau lewat decoder untuk di-convert kembali ke monitor agar kita bisa lihat hasilnya ya. Nah, software KiloLink itu gratis ya. Jadi yang penting kita harus memiliki server dalam bentuk Linux ya. Jadi kita bisa install nanti KiloLink akan memberikan kita Dockernya. Jadi kita tinggal install langsung di Linux sebagai server ya. Bisa di lokal ya, di PC kita bisa install Linuxnya, ataupun kita menggunakan cloud base ya. Misalnya kita menggunakan AWS atau apapun ya. Kita bisa simpan di cloud sehingga kita mau bonding untuk signal apa saja ya, encoder kita, P-series kita di mana saja itu bisa. Oke, sekali lagi terakhir, KiloView, any in, any out, anywhere. Oke, demikian video company review-nya mengenai KiloView. Nantikan video selanjutnya, company review yang lain ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, juga bunyikan loncengnya. Ya.
Terima kasih sudah menonton dan salam satu visual Indonesia.